Ibu bersama Bu Novi ya. Sebelumnya bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, untuk pembelajaran PKWU hari ini, kita akan melanjutkan tentang usaha jasa, profesi, dan profesionalisme. Nah, sebelum kalian memahami tentang profesi dan profesionalisme, ada baiknya kalian tahu dulu apa sih arti dari profesi, profesional, dan juga profesionalisme ya. Mungkin di kehidupan sehari-hari kalian sudah sering dengar ya, oh dia profesinya ini, dia adalah seorang yang profesional begitu mungkin ya. Tapi pernah nggak sih kalian mikir apa ya arti dari profesional, arti dari profesionalisme, atau juga apa sih artinya profesi itu? Nah, di video kali ini, Ibu akan membahas tentang pengertian-pengertiannya dan juga contohnya nanti ya. Nah, yang pertama kita bahas itu adalah pengertian dari profesi. Profesi itu memiliki arti suatu pekerjaan yang memiliki keahlian khusus atau harus memiliki keahlian khusus ya. Contohnya misalkan seperti seorang guru, dokter, pilot, TNI, masinis, ataupun arsitek yang memang memerlukan keahlian khusus ya. Jadi dia bisa dikategorikan sebagai contoh dari profesi. Nah, kemudian selanjutnya ada kata profesional. Profesional di sini memiliki arti sebagai seseorang yang menjalankan suatu profesi ya. Jadi diingat profesional itu adalah seseorang yang sedang menjalankan profesi. Kemudian yang selanjutnya ada tentang profesionalisme. Profesionalisme di sini memiliki arti sebagai komitmen dari seorang profesional dalam menjalankan profesinya. Nah, jadi bisa kita bedakan ya pengertian antara profesi, profesional, dan juga profesionalisme. Kita ambil secara singkatnya saja perbedaannya. Profesi itu adalah pekerjaannya, profesional itu adalah seseorang yang sedang menjalankan profesinya, kemudian profesionalisme itu adalah komitmen dari seorang profesionalnya itu ya. Nah, misalkan Ibu kasih contoh cerita seperti ini. Ibu Novi adalah seorang guru PKWU yang mengajar di SMA Negeri 2 Singaraja. Kemudian Ibu Novi memiliki komitmen yang selalu ditanamkan di dalam dirinya agar selalu mengembangkan pembelajaran semenarik mungkin di masa pandemi ini ya. Kalau kita kaji dari cerita itu, yang mana sih masuk profesi, yang mana masuk profesional, dan yang mana masuk profesionalisme ya. Jadi kalau kita kaji, yang masuk profesi itu adalah disebutkan tadi guru yang masuk ke profesi. Kemudian yang masuk ke profesional itu adalah Ibu Novi karena dia yang menjalankan profesi sebagai seorang guru. Kemudian profesionalismenya itu adalah komitmennya di mana Ibu Novi selalu memiliki komitmen agar mengembangkan pembelajaran semenarik mungkin ya. Jadi kita bisa simpulkan lagi, profesi itu adalah pekerjaannya, profesional adalah orangnya yang menjalankan profesi, kemudian profesionalisme itu adalah komitmennya. Kemudian muncul pertanyaan seperti ini, apakah semua pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi? Nah, kira-kira bagaimana? Nah, tentu saja tidak ya. Kenapa seperti itu? Karena seperti yang Bu bilang tadi, profesi itu adalah pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus, sementara untuk pekerjaan itu tidak semua memerlukan keahlian khusus ya. Seperti misalkan yang tidak memerlukan keahlian khusus, misalkan tukang sapu, tukang parkir, tukang kebun, atau mungkin tukang cuci piring ya. Itu yang masuk pekerjaan yang tidak masuk ke kategori dari profesi. Nah, jadi bisa kita simpulkan lagi, profesi itu adalah suatu pekerjaan, namun tidak semua pekerjaan bisa dikategorikan sebagai profesi ya. Nah, untuk lebih jelasnya agar kalian bisa lebih memahami atau lebih membedakan yang mana-mana contoh dari pekerjaan, yang mana contoh dari profesi, Ibu akan lampirkan di video selanjutnya. Berikut akan Ibu bahas contoh-contoh dari profesi dan juga pekerjaan. Untuk contoh profesi yang pertama itu ada guru. Nah, kalian dulu waktu kecil pasti kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, kebanyakan pasti menjawabnya ingin menjadi guru. Nah, guru ini merupakan salah satu profesi yang paling banyak diminati pada saat kalian kecil ya, yang paling banyak dijadikan jawaban kalau misalkan ditanya cita-citanya mau jadi apa. Nah, guru ini merupakan salah satu profesi yang dianggap mulia karena guru itu berjasa
di bidang pendidikan. Nah, untuk profesi yang kedua itu adalah dokter. Sama juga dengan guru ya, dokter ini merupakan profesi yang paling banyak dicita-citakan oleh anak-anak kalau misalkan ditanya waktu kecil ya. Nah, jasa yang ditawarkan oleh seorang dokter itu tidak hanya untuk membuat pasien sembuh, namun juga dokter itu menjadi tempat konsultasi dan juga mendiagnosis suatu penyakit. Nah, untuk profesi yang selanjutnya itu ada tentara. Nah, tugas seorang tentara di sini adalah membela bangsa dan juga negara sampai tetes darah terakhir. Nah, banyak risiko yang harus dihadapi oleh seorang tentara. Jadi kalau misalkan kalian nanti mau menjadi seorang tentara itu kalian harus siap lahir dan batin pastinya ya. Nah, kemudian contoh profesi yang keempat itu ada polisi. Nah, tugas polisi di sini juga tidak kalah sulit dibandingkan dengan tentara. Jadi kalau kalian mau jadi seorang polisi, kalian juga harus siap lahir dan batin ya, karena kalian itu harus seorang polisi itu harus menangani masalah masyarakat, menangkap penjahat, dan juga menangani masalah-masalah yang lainnya. Nah, profesi yang kelima itu ada pilot. Nah, pilot di sini merupakan satu profesi yang cukup berbahaya karena seorang pilot itu harus menerbangkan pesawat di udara yang berisi puluhan atau mungkin ratusan penumpang yang harus dibawa sampai tujuan itu dengan selamat ya. Jadi tugas pilot itu lumayan cukup berbahaya juga. Nah, kemudian profesi yang keenam itu ada pemadam kebakaran. Nah, kalau profesi ini memiliki tingkat resiko yang cukup tinggi ya, karena seorang pemadam kebakaran itu harus bertaruh nyawa dalam memadamkan api dan juga menyelamatkan korban yang mungkin ada yang terjebak ya. Nah, kemudian profesi yang ketujuh itu ada stuntman atau pemeran pengganti. Mungkin kalian udah sering dengar ya stuntman atau pemeran pengganti. Stuntman ini juga profesi yang sangat beresiko. Kenapa begitu? Karena biasanya kita tahu kan kalau misalkan ada adegan-adegan berbahaya yang tidak bisa dilakukan oleh pemeran utama, itu pasti akan digantikan atau dilakukan oleh si stuntman-nya ya. Jadi cukup lumayan beresiko untuk profesi stuntman ini. Nah, untuk profesi yang ke-8 itu ada wartawan. Nah, wartawan di sini termasuk profesi yang membutuhkan keberanian dan juga keahlian. Kenapa begitu? Karena mereka harus mencari, mengumpulkan, kemudian memilih dan mengelola berita serta menyajikannya dengan cepat dan tepat ya. Jadi kalau mau jadi wartawan itu kalian harus sigap nanti cari berita kemana-mana ya. Nah, untuk profesi yang ke-9 itu ada pengacara. Nah, pengacara ini adalah seseorang yang memberikan pelayanan atau jasa di bidang hukum. Misalnya memberikan nasihat hukum ataupun juga membela perkara-perkara yang berhubungan dengan hukum. Nah, profesi yang ke-10 itu ada programmer. Nah, programmer di sini adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dalam membuat dan merancang program dengan menggunakan aplikasi. Nah, kemudian profesi yang ke-11 itu ada fashion designer. Mungkin kalian udah sering dengar ya, fashion designer itu adalah orang yang memiliki keahlian khusus dalam merancang dan juga membuat suatu pakaian. Nah, untuk profesi yang selanjutnya itu ada chef. Nah, chef di sini adalah orang yang bertugas membuat resep, menentukan dan menakar bahan masakan, mengolah masakan, dan juga sampai menyajikan masakannya dengan baik nanti ya. Nah, untuk profesi yang selanjutnya itu ada arsitek. Nah, arsitek di sini adalah seorang ahli yang bekerja dalam bidang ilmu bangunan. Jadi arsitek itu yang merencanakan, yang merancang, kemudian memperkirakan anggaran, nanti habisnya berapa itu dia yang merencanakan ya. Kemudian arsitek juga mengontrol pembangunan yang sudah dia rancang itu sampai selesai. Jadi semuanya diatur oleh si arsitek ini. Nah, profesi yang selanjutnya itu ada hakim. Nah, hakim ini merupakan satu profesi yang lumayan menguras pikiran ya, karena hakim ini berperan sebagai pemimpin dalam suatu persidangan. Jadi dia nanti yang menentukan bagaimana akhir dari persidangan itu. Nah, profesi yang selanjutnya itu ada nahkoda. Nahkoda di sini adalah seorang pemimpin yang berperan sebagai pemegang komando tertinggi di atas kapal ya. Nah, kemudian selanjutnya yang kita bahas itu adalah pekerjaan. Kalian perlu ingat lagi ya, pekerjaan di sini tidak memerlukan keahlian khusus atau keterampilan khusus. Jadi yang masuk ke dalam pekerjaan itu misalnya ada OB atau office boy, kemudian ada tukang kebun, kemudian ada tukang parkir,
kemudian tukang masak, selanjutnya ada kasir, kemudian ada supir, kemudian ada tukang kayu, selanjutnya ada kuli bangunan, kemudian pengantar barang, dan juga ada penjual koran ya. Jadi ada 10 yang sudah Ibu contohkan yang termasuk ke dalam pekerjaan.